Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Di sebelah saya sudah ada sebuah SUV yang cukup spesial di Indonesia, yakni Honda CR-V facelift keluaran tahun 2021. Tentu mobil ini hadir dengan berbagai ubahan dari segi eksterior, interior, dan juga fitur menarik yaitu Honda Sensing. Lantas seperti apa mobilnya? Ikuti terus video ini. Oke, Honda CR-V sendiri sebenarnya cukup spesial Indonesia karena CR-V itu merupakan salah satu pencetus mobil SUV medium bersasis monokok di tanah air. Mobil ini sudah meluncur generasi pertamanya di tahun 2000, lalu berlanjut generasi 1, 2, 3, 4, dan di generasi kelima ini menurut kami paling spesial modelnya karena dia membesar lalu juga mendapatkan beberapa improvement yang tidak ada di generasi-generasi sebelumnya. Apalagi di CR-V facelift 2021 ini kini fitur semakin lengkap dan juga dia tampilannya semakin futuristis dibandingkan versi sebelum facelift. Sebelumnya kami sudah membuat video first impression Honda CR-V facelift 2021, Anda bisa klik linknya di atas. Kami akan berfokus pada bagaimana rasa berkendara dan juga fitur Honda Sensing-nya. Tapi tidak apa-apa karena kami akan sedikit merimain apa saja hal baru dari mobil ini. Oke, dimulai dari bagian depannya. Bisa dilihat dia memiliki lampu dengan desain yang sedikit berubah dibandingkan versi sebelumnya. Dan yang paling spesial adalah lampu seinnya ini dia sudah dilengkapi dengan lampu sein tipe sekuensial. Lalu desain bumpernya dia cenderung desainnya itu lebih maju gitu dibandingkan versi sebelumnya. Dan juga untuk fog lamp-nya dia menggunakan LED. Dan yang paling spesial tentu yang sudah saya sebutkan juga sebelumnya adalah fitur Honda Sensing. Ya, Honda CR-V tipe Prestige kini dilengkapi dengan fitur radar canggih yang disebut dengan Honda Sensing. Oke, untuk mesinnya dia tidak ada perubahan dibanding versi sebelumnya. Dan untuk kap mesinnya sendiri dia juga belum dilengkapi dengan pegas, jadi harus mengkaitkan si kaitannya ini ke kap mesinnya. Bisa dilihat untuk mesinnya dia masih dilengkapi dengan mesin berkapasitas 1500 cc, 4 silinder iVTEC turbo dengan tenaga mencapai 190 PS serta torsinya 260 Nm. Untuk versi Indonesia, semua mesin ini dilengkapi dengan transmisi CVT dan berpenggerak roda depan. Lantas untuk bagian sampingnya sendiri dia masih sama dengan versi sebelum facelift. Satu-satunya yang berbeda adalah desain peleknya. Bisa dilihat dia kini menggunakan desain seperti ini, diameter masih sama dengan 18, tetapi desainnya itu seperti ini. Dia tidak tegak-tegak seperti versi sebelumnya, dia seperti ini dan juga dual tone yang dilengkapi dengan warna abu-abu, juga ada sedikit warna polis. Sekarang kita ke bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya sendiri bisa dilihat dia tidak mengalami perubahan yang cukup serius, tetapi untuk bagian lampu belakangnya ini dia berbeda dengan bagian lampu depan. Jika lampu depan seinnya itu dilengkapi dengan sistem sein yang dilengkapi dengan sekuensial, tetapi untuk sein belakangnya ini dia masih model biasa, LED biasa. Lalu juga untuk bagian lainnya desain bumpernya dia mengalami sedikit perubahan, dan yang paling terlihat perubahannya adalah ini dia bagian knalpotnya. Jika CR-V sebelum facelift itu dia hanya pipa knalpotnya hanya berbentuk pipa saja, dan di versi facelift ini dia dipermanis dengan adanya aksen trapesium seperti ini. Dan satu fitur yang cukup istimewa pada mobil ini adalah power back door yang dilengkapi dengan kick sensor yang dapat dioperasikan dengan sangat mudah. Seperti ini, sekali ayunan kaki pasti sudah terbuka si pintu bagasinya. Nah, tidak hanya ayunan kaki, Anda bisa juga menutup melalui tombol di bagian sini. Dan untuk kapasitas bagasi tentu saja sama dengan versi sebelum facelift. Well, jika dilihat secara tampilan memang Honda CR-V ini dia tidak mengalami banyak perubahan dibandingkan versi sebelumnya, tetapi fiturnya cukup banyak yang ditambahkan pada versi facelift ini. Selain power back door yang dilengkapi dengan foot sensor, mobil ini juga dilengkapi dengan remote engine start. Nah, bisa dilihat remote-nya seperti ini. Jadi Anda bisa menyalakan mobil melalui remote seperti ini. Pertama dikunci dulu, lalu ditekan tombol remote engine start stop-nya. Nah, dia akan menyala. Fitur ini berguna jika Anda ingin menggunakan mobil tetapi mobil mungkin sudah terjemur di tempat yang cukup panas. Dengan menyalakan si remote engine start stop ini, selain dia menyalakan mesin, tentu AC di dalam kabin juga ikut menyala. Dan tenang saja karena
Mobil jika dinyalakan remote engine start stop ini, kondisi mobil itu masih dalam keadaan pintu tertutup. Waduh, di luar cuaca panas banget. Enaknya sebelum nge-review ruang kabinnya, kita minum dulu. Seger. Oke, lanjut nge-review bagian kabin dari Honda CR-V. Memang secara umum dia tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan, tetapi memang ada beberapa ubahan yang menurut kami ini menjadi futuristis di dalam kabinnya. Seperti si instrumen clusternya ini, dia kini menjadi digital dengan berbagai menu yang disajikan cukup lengkap, dan juga head unitnya ini dia kini model terintegrasi. Head unitnya ini memiliki fitur yang cukup lengkap seperti konektivitas Bluetooth, audio, dan juga iPod. Dan yang paling penting, dia kini dilengkapi dengan fitur konektivitas Apple CarPlay dan juga Android Auto. Sebuah fitur yang sebenarnya itu simple tetapi sangat berguna dan sangat intuitif ketika Anda menggunakan smartphone saat berkendara. Dan juga apalagi yang baru, nah ini saya suka dari mobil ini adalah sun visor-nya ini dia sekilas tidak berubah, tetapi material ini sedikit berubah dibandingkan versi sebelumnya, dan ada semacam kantong di bagian sini. Ini merupakan hal yang simple tetapi detail yang menarik di sebuah mobil. Tentu Anda bisa menyimpan seperti kartu prabayar di bagian sini. Lalu untuk build material sendiri dia masih sama dengan versi sebelumnya. Dia dilengkapi dengan material soft touch di bagian dashboardnya. Di bagian door trim dia juga masih soft touch. Wood panel dia masih sama. Ini dia coraknya itu cukup menarik. Tetapi memang yang menjadi permasalahan adalah meski dilengkapi dengan soft touch, tetapi materialnya ini banyak yang komplain. Jadi bisa dilihat, nah ini nih bagian tengahnya ini dia kalau ditekan itu seperti menggeser gitu. Ini material sebenarnya bisa dikatakan sebuah material yang kurang solid. Apalagi di bagian door trimnya ini jika ditekan dengan kaki tuh dia seperti sangat lembek gitu untuk bagian door trimnya. Lalu untuk pengaturan AC dia tidak lagi dilengkapi dengan layar di bagian tengahnya ini. Sekarang dia terintegrasi dengan sistem head unitnya. Jadi jika Anda mengatur climate, Anda bisa menekan tombol climate di bagian sini, atau jika Anda misalkan menaikkan suhu, dia akan muncul pop-up di bagian atas dari head unitnya. Lantas yang lainnya untuk handbrake dia masih sama menggunakan electronic parking brake yang dilengkapi dengan brake hold. Di sini ada fitur Econ atau ekonomi jika Anda ingin berkendara secara hemat. Ada satu hal yang saya suka dari Honda CR-V dari masa ke masa, yaitu kepraktisan di dalam kabinnya. Yes, dari generasi 1 hingga generasi kelima facelift seperti ini, dia itu tempat penyimpanannya itu sangat banyak. Karena dia transmisi otomatisnya diletakkan di bagian sini. Jika generasi pertamanya di bagian setir, dan di generasi ketiga, maksud saya dia sudah diletakkan di bagian tengah seperti ini, berlanjut hingga generasi keempat dan generasi kelima. Maka dia menghasilkan tempat penyimpanan yang sangat baik di bagian tengahnya ini. Dia ada satu tempat buah penyimpanan di sini, lalu juga ada 2 buah cup holder di bagian tengahnya ini. Ada lagi satu tempat penyimpanan yang cukup besar, cukup luas di bagian tengahnya ini. Ini bisa dibuka seperti ini. Dan juga untuk bagian door trimnya sendiri dia dilengkapi dengan 2 buah masing-masingnya. Lanjut kita ke bagian kepraktisan juga. Dia dilengkapi dengan 2 buah slot USB di bagian bawahnya ini. Jika di versi non facelift itu dia tidak ada. Lalu bagian setirnya, bagian kirinya ini dia sekarang untuk mengatur sistem head unitnya. Sedangkan untuk bagian kanan ini dia dilengkapi dengan cruise control, tetapi bukan sembarang cruise control karena dia dilengkapi dengan adaptive cruise control, dan juga ada beberapa fitur menarik yang termasuk dalam paket Honda Sensing-nya. Lalu posisi berkendara tentu masih sangat menyenangkan. Dia dilengkapi dengan jok electric seat yang bisa diatur ketinggiannya, lalu tingkat sudut sandarannya dia bisa diatur sedemikian rupa, dan yang paling penting dia dilengkapi dengan armrest yang bisa diatur seperti ini, bisa dimajukan sehingga menghasilkan rasa berkendara yang sangat baik dan juga sangat nyaman. Oh ya, saya lupa menyebutkan, dia juga masih dilengkapi dengan pengaturan
setir cara tilt maupun teleskopik yang bisa diatur dengan baik. Baris kedua dari Honda CR-V itu juga sangat menyenangkan bagi orang dewasa karena space itu bisa dilihat dia sangat baik. Ini posisi berkendara saya, tinggi saya 177 cm dan bisa dilihat ruang kaki saya masih ada space. Lalu juga untuk sanggahan kaki dia cukup baik, meski sedikit tidak tersangga tetapi ini tergolong masih sangat baik. Untuk headroom memang sedikit lagi terpetok tetapi tidak apa-apa karena menurut saya untuk rata-rata orang Indonesia itu tingginya yang 170 sampai 180 cm ini masih sangat baik. Dan juga jika Anda masih kurang nyaman, Anda bisa menyandarkan jok baris keduanya seperti ini, ditarik bagian sini dan tuh. Posisi duduk bisa lebih rebah dengan catatan tidak ada orang di baris ketiganya. Nah, jika ada orang baris ketiga, Anda harus memajukan jok seperti ini. Dan tentu Anda harus mengorbankan posisi berkendara dari pengemudi si Honda CR-V. Lalu untuk fitur, tentu dia masih dilengkapi dengan atap panoramik. Ini memberikan kesan mewah dan juga kesan lapang ketika Anda berada di ruang kabinnya. Lalu untuk double blower, dia ada beberapa, di konsol tengah dia ada 2 buah, dan juga dia sangat banyak di bagian tengahnya ini. Ada 1, 2, 3, 4 yang bisa diatur secara individual. Ada switchnya di bagian sini, dan juga ini ada lampu baca. Lantas di bagian konsol tengahnya ini balik lagi ada 2 buah slot USB 2,5 ampere yang disediakan. Tentu ini berguna untuk mengisi daya gadget Anda. Oke, sekarang kita balikin ke posisi semula. Dia juga menjadi nyaman karena adanya armrest di bagian tengahnya ini yang dilengkapi dengan 2 buah cup holder. Oke, sekarang kita ke baris ketiganya. Terlebih dahulu kita memajukan jok baris keduanya ini agar saya muat di bangku paling belakangnya. Pembukanya perlu 2 kali seperti ini, ditarik di bagian sini, lalu juga bagian bawah Anda perlu tarik lagi dengan ada talinya seperti ini. Nah, memang agak sedikit effort untuk membuka bangku baris keduanya. Langsung saja kita ke baris ketiga. Ada satu hal menarik yang saya temukan di jok baris keduanya, yakni jok baris keduanya ini dilengkapi dengan pegas ketika dilipat. Mungkin jok baris kedua dari Honda CR-V ini cukup berat, maka pihak Honda menambahkan pegas agar melipat jok baris keduanya ini dengan cukup mudah. Sekarang saya akan lipat untuk melihat berapa ruang yang dihasilkan ketika jok baris keduanya dilipat seperti ini. Nah, bisa dilihat memang ini bukan ruang yang terbaik jika Anda merupakan orang dewasa. Mungkin jok baris ketiga Honda CR-V ini lebih ditujukan kepada anak-anak atau orang yang postur mungkin di bawah 160 cm. Bisa dilihat bagian kaki saya ini tidak tersangga dengan baik. Tentu saja kaki saya mengangkat. Dan juga untuk headroom, saya tidak bisa menyandarkan kepala saya ke bagian sandaran joknya karena terpedok oleh headroom. Tetapi tidak apa-apa karena Honda CR-V generasi kelima ini adalah CR-V pertama yang standar dealer, standar bawaan pabrik sudah dilengkapi dengan jok baris ketiga. Jika sebelumnya ada di Honda CR-V generasi kedua dan ketiga itu jok baris ketiga yang merupakan aksesoris tambahan dari dealer. Oke, sudah puas membahas bagian eksterior, interior, akomodasi. Saya tidak sabar untuk mencoba fitur baru, fitur yang canggih pada mobil ini, yaitu Honda Sensing. Sekarang kita start mobil terlebih dahulu. Oh ya, saya lupa menyebutkan bahwa instrumen cluster digital ini juga mengandung berbagai informasi yang cukup lengkap. Yang pasti dia dilengkapi dengan informasi standar seperti trip meter, lalu juga average fuel consumption, lalu juga average speed. Dan yang ada fitur baru yaitu driver attention level atau peringatan jika Anda terlalu lama mengendarai mobil ini. Dan yang menarik di sini adalah gambarnya sebuah cangkir, dan cangkir itu mengingatkan saya kepada secangkir kopi. Sebelum kita mulai berkendara, sepertinya saya perlu minum kapal api signature terlebih dahulu. Berhubung kru kami selalu siap sedia membawa kapal api signature di dalam mobil, biar lebih semangat, terjaga dari ngantuk, dan bisa lebih fokus ketika nyetir. Kapal api signature ini juga praktis banget. Mudah dibawa kemana-mana buat temenin aktivitas saya yang padat sehari-hari. Tinggal minum dan gak repot-repot lagi untuk menyeduh kopi. Saya juga suka banget rasa dari kopi kapal api signature ini. Karena rasa manis alami gula arennya ini pas banget. Dan juga praktis dalam kemasan botol siap minum. Jadi aman buat diminum kapan saja dan
di mana saja. Sekarang kita langsung jalankan saja Honda CR-V Facelift 2021 ini. Sebelum mengendarai Honda CR-V Facelift ini, kami ingin menginformasikan kepada Anda bahwa Gias kini punya marketplace terbaru yang bernama Gias Auto 360. Tentu aplikasi ini buat Anda yang ingin mengembangkan usaha otomotif di aplikasi digital. Aplikasi ini akan jadi solusi digital penjualan kendaraan dan produk pendukung otomotif dengan mudah, aman dan nyaman. Ayo gabung jadi merchant. Cara daftarnya mudah dan gratis. Untuk keterangan lebih lanjut, klik link di kolom deskripsi. Lantas, bagaimana rasa dari fitur pamungkas dari CR-V Facelift ini? Yes, tentu saja kita akan langsung mereview dari fitur terbaru, fitur canggih, fitur mutakhir dari mobil ini, yaitu Honda Sensing. Yes, yang pertama adalah fitur pencegah tabrakan. Tentu mobil ini dilengkapi dengan fitur tersebut, jadi jika Anda terlalu dekat dengan seperti ini, terlalu dekat dengan mobil di depan Anda, maka akan muncul warning dia, tet gitu. Lalu yang kedua adalah lane departure warning. Nah, tentu fitur ini akan memperingatkan Anda jika mobil ini akan keluar jalur dan Anda tidak menyadarinya. Kalau Anda secara sengaja, mungkin dia akan tidak mengintervensi Anda sistemnya. Tetapi jika Anda keluar jalur tanpa memberi sen, tanpa secara halus, dan Anda tidak menyadari seperti ini, dia setirnya itu akan mengkoreksi sendiri seperti ini. Nah, dia tuh oh ini terlalu kasar, sorry. Saya ulang lagi. Seperti ini. Nah, dia akan menggerakkan dengan sendirinya si setir. Jadi Anda akan berada di jalur semestinya. Lalu fitur Honda Sensing berikutnya adalah tentu saja Adaptive Cruise Control. Yes, tentu Anda semua sudah tahu apa fungsi dari fitur ini. Jadi Anda bisa menggunakan cruise control, dan jika ingin menyesuaikan dengan kendaraan depan, dia akan menyesuaikan dengan sendirinya. Tidak perlu lagi Anda mengatur kecepatannya lewat tombol yang ada di setirnya ini. Lebih spesial lagi, cruise control ini dilengkapi dengan 4 mode jarak dengan mobil depannya. Ada 4, yaitu jauh, sedang, lalu cukup dekat, dan dekat. Terlebih juga, Adaptive Cruise Control ini berpadu dengan sistem Lane Keep Assist. Nah, fitur ini tentu akan menjaga mobil berada tetap di tengah dari jalur yang Anda pilih. Sistem Honda Sensing pada CR-V ini memang bisa dikatakan sebagai sistem semi-autonomous, tetapi bukan sistem yang seperti dimiliki oleh Mercedes-Benz S-Class. Tidak. Karena milik Honda ini, dia sifatnya itu hanya sebagai assist, bukan yang hampir autopilot seperti Mercedes-Benz S-Class. Bukan sama sekali. Jadi, saya jelaskan, jika saya menggunakan fitur Adaptive Cruise Control seperti ini, nah, ini memang dia bisa mengatur jarak dengan kendaraan yang ada di depan, mau dekat mau jauhnya. Lalu juga ada si Lane Keep Assist-nya, maksud saya Lane Keep Assist. Jadi bisa kendaraan itu bisa berada di jalur yang semestinya, tidak berpindah jalur. Nah, bedanya dengan milik Mercedes-Benz S-Class, kita tidak bisa 100% melepas kendali dari setirnya. Karena dari sistemnya tersebut, dia setiap 15 detik jika Anda tidak sama sekali menggerakkan setir, dia akan memperingati Anda supaya kembali memegang setir. Jadi memang fitur Honda Sensing ini bukan fitur yang berarti mobil ini bisa menyetir sendiri. Fitur ini sekali lagi hanya sebuah assist atau sebagai fitur keselamatan saja. Ada satu lagi fitur yang saya lupa sebutkan, bukan fitur sih sebenarnya, tetapi fitur Adaptive Cruise Control ini cukup menarik karena bisa digunakan di saat kemacetan. Yes, jadi ketika mobil ini berhenti di kemacetan, benar-benar kecepatan 0 km per jam, Anda tetap bisa menggunakannya dengan input dari cruise control itu 30 km per jam dengan cara sedikit menekan gasnya untuk men-trigger saja sekali, dan dia akan menyesuaikan laju dari mobil tersebut. Lalu fitur Honda Sensing yang terakhir adalah Adaptive Headlights. Yes, jadi lampu dari CR-V ini dia akan menurun dengan sendirinya jika ada
kendaraan dari arah berlawanan yang ada pada di jalan yang misalkan satu jalur berlawanan seperti itu. Jadi fitur ini berguna agar kendaraan yang berlawanan tersebut tidak terlalu merasa silau dari mobil Honda CR-V ini. Well, secara keseluruhan fitur Honda Sensing pada mobil ini cukup positif. Dia sekarang setara dengan mobil premium dari Honda, yaitu Honda Accord. Tampaknya tidak akan habis-habis jika membahas Honda Sensing ini, karena saya merasa Honda Sensing ini cukup positif dan cukup matang gitu desainnya. Jadi yang terakhir adalah feel dari sistem pencegah tabrakan, atau biasa di mobil lain itu disebut dengan Forward Collision Mitigation atau FCM. Ya, karena saya sudah mencoba beberapa kali di mobil ini, ketika di tol misalkan lalu ada mobil yang berpindah jalur gitu, itu si sistem pengeremannya itu yang mengerem sendiri itu dia pengeremannya itu dirasa halus gitu, tidak yang kasar, dia masih secara natural, halus, dan terasanya seperti mobil-mobil premium macam mobil Eropa menurut saya. Good job buat Honda atas Honda Sensing ini, karena jujur saya, kalau yang sudah menonton, sudah menyaksikan video Autodiver sebelumnya, saya agak sedikit trauma dengan fitur radar canggih ini, apalagi fitur maksud saya Forward Collision Mitigation. Karena saya pernah sekali hampir saja kecelakaan menggunakan adalah satu mobil, saya tidak bisa sebutkan mobilnya apa. Itu dikarenakan sistem pengereman si FCM-nya itu dia agak kasar, jadi dia tidak halus. Jadi ketika dekat dengan mobil, kita tidak bisa mengkoreksi setirnya karena pengereman itu kasar sekali dan bannya itu hampir mengunci. Jadi di situ saya hampir kecelakaan, untungnya tidak kecelakaan. Dan beruntungnya di Honda CR-V ini, fitur Honda Sensing itu, apalagi fitur Forward Collision Mitigation itu, FCM itu sangat halus dan natural. Jadi bisa meminimalisir kecelakaan macam-macam seperti itu. Sekarang, waktunya kita bahas karakter pengendalian CR-V yang terkenal terasa mirip dengan sebuah sedan. Nah, sudah puas tentunya membahas fitur Honda Sensing. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana rasa berkendaranya. Tentu di facelift ini, di CR-V facelift 2021 ini, dia tidak ada perubahan dibandingkan versi sebelumnya. Dan menurut saya pengendaliannya ini, suspensinya itu masih sangat positif, masih sangat nyaman semenjak generasi kelima ini diluncurkan pada tahun 2017. Yes, dia pengendalian bandingan suspensi itu dia paling lembut, paling halus di kelasnya menurut saya. Dia empuk, tetapi memang ada konsekuensinya, yaitu ada sedikit gejala body roll ketika melakukan manuver pada mobil ini seperti ini. Tetapi menurut saya ini bukan jadi kelemahan. Memang konsekuensi mobil yang rasa suspensinya empuk itu akan menyebabkan sedikit body roll. Tetapi untung saja mobil ini sasisnya monokok, jadi ketika berkendara dengan kecepatan tinggi itu masih merasa percaya diri ketika melakukan manuver. Karena menurut saya pengendalian ini masih sangat tajam, tidak seperti SUV leather frame tentunya yang jika dia suspensi empuk maka bisa dipastikan pengendaliannya akan kurang baik. Berbeda dengan monokok, dia meski empuk, ada body roll, tetapi menurut saya ini pengendaliannya masih sangat agile dan masih tergolong sangat baik. Lalu ada satu improvement yang tidak dijelaskan Honda, tetapi saya langsung terasa ketika mengendarai mobil ini, yaitu sistem audionya. Jadi memang sistem audionya ini dia sebenarnya konfigurasi sama, ada speaker di tengah, lalu ada tweeter, di belakang juga ada, di sini ada speaker. Tetapi mungkin berkat penggunaan head unit yang berbeda dibandingkan versi sebelumnya, sehingga kualitas audionya itu cenderung membaik dibandingkan sebelum facelift. Tetapi memang kalau di kelasnya CR-V ini masih belum unggul dibandingkan Mazda CX-5 yang sudah dilengkapi dengan audio aftermarket dari Bose.
dilengkapi dengan mesin termungil di kelasnya tapi berturbo, bagaimana konsumsi BBM serta performanya? Oke, untuk konsumsi bahan bakarnya, tentu mobil ini masih sangat positif. Dia mesin tidak berubah dibandingkan versi sebelumnya. Kami sudah mencatatkan hasil konsumsi bahan bakarnya untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam. Honda CR-V berhasil menembus 11,0 km per liter. Sedangkan untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini berhasil mencapai 16 km per liter. Tentunya angka tersebut cukup impresif bila dibandingkan dengan kompetitor seperti Nissan X-Trail dan juga Mazda CX-5. Akselerasi. Nah, ini yang menarik karena mobil ini satu-satunya di kelasnya yang dilengkapi dengan mesin mungil berkapasitas 1500 cc tetapi dilengkapi dengan turbo. Jadi selain dia konsumsi bahan bakarnya baik, tentu angka akselerasinya juga tidak kalah baik dibandingkan rival-rivalnya itu seperti X-Trail dan CX-5. Kami sudah mengetes mobil ini dari 0 sampai 100 km per jam. Honda CR-V berhasil meraih waktu 9,1 detik. Tentunya kombinasi antara konsumsi bahan bakar serta angka akselerasinya itu menjadi nilai plus dari Honda CR-V. Tetapi, tentu saja mobil ini tidak luput dari beberapa kekurangan. Ya, yang pertama adalah head unitnya. Dia sudah bagus, sudah terintegrasi dengan layar instrumen cluster, sudah canggih, fitur sudah lengkap, sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay. Tapi sayang sekali, kenapa dia layarnya itu ukurannya menurut kami kekecilan. Karena jadinya di konsol head unitnya ini dia menyisakan banyak space kosong. Tentu kan kalau misalkan layar head unitnya dibikin lebih besar, dia tentu akan menjadi lebih menarik di ruang kabin si CR-V ini. Lalu yang kedua juga adalah build material yang ada beberapa yang kurang solid pada mobil ini. Seperti di konsol tengah ini dia dirasa kurang solid dan juga di bagian door trim. Lantas yang ketiga adalah kekedapan kabin, yang sebenarnya bukan kelemahan, tetapi menurut saya ini tidak ada improvement dibandingkan versi sebelumnya. Ya. Jadi Honda CR-V facelift generasi kelima ini dia road noise itu masih sedikit terdengar ke dalam kabin, apalagi jika duduk di bagian belakang itu road noise cukup terdengar ke bagian kabin. Lantas yang terakhir adalah bukaan pintunya berat mobil ini. Saya sebenarnya mungkin tidak biasa dengan Honda CR-V generasi kelima ini, tetapi menurut saya ini bukan hal yang wajar di suatu mobil. Jadi kemarin saya sudah membuka beberapa kali mobil ini dan masih saja kaget ketika membuka pintu, apalagi dari dalam. Karena menurut saya bukan pintunya itu cukup effort gitu. Jadi saya tidak tahu apakah build material dari pintunya yang tebal atau mekanisme engsel pintunya itu yang membuat cara buka pintu itu menjadi berat. Ini tentu kalau misalkan Anda tidak biasa, mungkin Anda akan kaget. Wah, berat sekali pintunya gitu. Kesimpulannya, perubahan pada mobil ini saya rasa sangat positif. Ya, memang kalau secara desain dari eksterior, interior itu kalau dilihat sepintas memang dia perubahannya cukup minim, tidak terlalu signifikan dibandingkan versi sebelumnya. Tetapi ada detail-detail menurut saya yang membuat mobil ini semakin modern, semakin cantik. Seperti penggunaan lampu sen. Lampu sen bagian depannya itu dia sudah menggunakan lampu sen yang sekuensial. Jadi kesannya itu ketika menyalakan sen itu CR-V ini menjadi lebih premium, menjadi lebih mahal. Tapi sayang sekali memang tidak diikuti dengan lampu belakangnya. Lampu belakangnya masih sen LED biasa. Lalu juga beralih ke bagian interiornya,
Instrumen clusternya ini kini sudah digital. Jadi untuk pengendara itu rasanya lebih intuitif, juga jadi lebih menyenangkan gitu, lebih modern juga. Jadi tidak cepat bosan karena cukup banyak informasi yang ditawarkan oleh sistem instrumen digitalnya ini, dan juga itu detail. Lalu juga head unitnya dia kini fiturnya cukup banyak, sudah ada Apple CarPlay dan juga Android Auto, dan yang terpenting adalah terintegrasi dengan sistem AC dan juga sistem instrumen clusternya. Dan yang paling penting adalah fitur Honda Sensing. Ya, yang saya suka dari fitur Honda Sensingnya ini, Honda menciptakan fitur radar canggih Honda Sensing ini. Dia sudah dirancang secara matang, jadi penggunaannya pun dirasa sangat baik. Fitur radarnya bekerja dengan baik, halus, dan juga natural. Dan menurut saya fitur Honda Sensing itu cocok untuk digunakan di jalanan di Indonesia. Memang Honda CR-V kalau untuk fitur radar canggihnya dia sedikit tertinggal dibandingkan para kompetitornya. Dia baru ada sekarang kalau fitur radar canggih. Desain eksternal itu sudah ada di tahun 2019 dia meluncur facelift-nya. Mazda CX-5 itu sejak facelift awal kalau tidak salah di tahun 2014 itu sudah ada fitur iActive Sense untuk tipe tertingginya. Tetapi sekali lagi, sebelum CR-V disematkan fitur Honda Sensing, CR-V adalah pemegang penjualan terbesar untuk segmen kelas medium SUV monokok. Terlebih kini CR-V dilengkapi dengan fitur Honda Sensing. Tentu saya yakin mobil ini penjualannya akan semakin meninggalkan para kompetitor seperti Mazda CX-5 dan juga Nissan X-Trail. Jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Honda CR-V Facelift 2021. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi Autodriver di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.